Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dan saya tertawa lepas begitu ketika PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Tetapi Pak Ganjar sendiri tidak tahu terhadap PSI dan bahkan dia mengatakan PSI iki sopo, PSSI kali. Ini yang menjadi menurut saya itu sakit hati banget begitu kan. Dalam artian PSI itu tidak dianggap seolah-olah tidak dianggap oleh Pak Ganjar begitu. Dan bahkan wajar lah ini partai baru yang dan bahkan kemarin dari partai PDIP disemprot habis-habisan, tidak punya etika dan sebagainya. Wajarlah memang partai baru tapi sok-sok begitu kan. Jadi artinya bahwa ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Artinya menjadi lelucon lah dalam berpolitik PSI ini. Dan bahkan Giring mengatakan wow sangat luar biasa. Dan bahkan seperti ini di Twitter. Ini di Twitter yang lami sekali. Ali Syarif diusung jadi capres PSI, respon Ganjar PSI iki sopo, PSSI kali. Ini yang bikin sakit hati, mungkin bisa seperti itu begitu. Dan bahkan ini, terima kasih bro dan sis, tapi saya fokus kerja dulu ya buat Jawa Tengah. Ganjar ungkap sudah ada komunikasi dari PSI. Ya nggak tahu sih sebenarnya, ya banyak orang yang nyinyirin sebenarnya, tapi ini menjadi satu satu catatan penting bahwa demokrasi kita itu ya seperti ini begitu kan. Dan bahkan PSI blunder besar menurut saya pribadi begitu. Ini kata filsuf PSI, untuk mendukung mengusung seseorang tidak harus secara konkret, secara abstrak bisa juga, Prof. PSI itu kayaknya lihat duluan, sementara PSSI itu adiknya karena lebih belakangan dengan tambahan S satu huruf, begitu kan ya? Maaf kalau salah. Kasihan sudah berbusa-busa, enggak ada yang mau didukung PSI, udah obrol murah loh. PSI itu satukan buat ngukur tekanan udara, misalkan tekanan udara pada ban kendaraan, kayaknya mereka merasa banget tekanannya. Semoga muncul capres lain di luar nama-nama yang telah ada selama ini. Wow, luar biasa ya. Bukannya gayung bersambut, malah disambit gayung. Ini yang saya bacakan, ini saya tertawa begitu kan. Komentar-komentar para netizen begitu. PSI yang begitu wahnya, yang begitu percaya diri, tetapi ketika deklarasikan Ganjar, setelah ditanya kepada Ganjar, dia tidak tahu tentang PSI begitu. Dia partai PSI ya, partai yang namanya partai PSI yang memang kayak gitu dari dulu. Saya ketawa aja kalau mendengar PSI ini. Bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya, diusung jadi capres PSI, respon Ganjar PSI iki sopo, PSSI kali. Dikutip dari Fusilat News, Partai Solidaritas Indonesia PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo, yakni Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon presiden pemilu 2024 pada Senin lalu. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun merespon soal pengusungan ini. Ganjar mengaku tak tahu menau soal dirinya yang diusung menjadi capres di PSI. Dan bahkan sebelum Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 pada Senin lalu, selain punya elektabilitas tinggi, Ganjar dinilai PSI sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kinerja presiden. Pengumuman tersebut tepat hari yang sama ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres PSI di tahun 2024, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Tetapi kalau kita melihat ini, yang menyatakan bahwa PSI ini adalah rembuk rakyat begitu. Tapi rakyatnya, Pak Ganjar sendiri tidak tahu bahwa dirinya dideklarasi begitu. Kan lucu. Lucunya ya PSI memang begitu kan. Seolah-olah mendukung Pak Ganjar, terus kemudian tiba-tiba disentil oleh partai PDIP begitu. Ini tidak punya etika, padahal dia kader PDIP sendiri, belum dideklarasikan, belum apa-apa, tiba-tiba orang lain mendeklarasikannya. Kan aneh begitu kan. Jadi
Menurut saya pribadi ya aneh ya memang kayak begitu, dan bahkan berita lain seperti ini mengatakan manuver politik PSI, Ganjar loh kok saya dipaksa dengan PSI, mereka siapa lah kan. Eko Kuntadi aja bisa tidak kenal apalagi partai PSI begitu. Bahkan PSI mengatakan wakilnya itu Mbak Yeni begitu. Dan apakah dikonfirmasi kepada Pak Ganjar atau kepada Yeni? Ini menjadi lucu PSI hari ini, dan bahkan saya yakin tidak lolos lagi di parlemen nanti PSI ini kan, karena banyak begitu blunder begitu. Dan bahkan ini dari Minangkabau News, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa heran ketika dirinya mengetahui diusung sebagai calon presiden Indonesia oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya bahkan memberikan sentilan menohok terkait hal tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tak mungkin dipaksa untuk melangkah dengan partai itu. Ganjar Pranowo pun melontarkan guyonan terhadap PSI. PSI iku sopo? PSI itu siapa? PSSI kali-kala salah tanya. Ungkap Ganjar saat ditanyai wartawan tentang pencalonan. Ini menjadi tawanan dan bulan-bulanan para netizen hari ini. Seolah-olah partai PSI ini partai yang ya memang partai kecil sebenarnya sih, tapi sok-sokan mendeklarasikan Pak Ganjar. Padahal Pak Ganjar statusnya adalah anggota partai PDIP begitu. Ini kan lucu sekali begitu. Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid jadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. PPSI memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Capres 2024 berdasarkan hasil rembuk rakyat sejak akhir Februari lalu. Kapan rakyat itu ini hasil rembuk rakyat, kapan rakyat merembuk mengusung Pak Ganjar begitu kan. Dan bahkan ya memang ya temanya memang begitu ya. Wajar lah, memang orang-orang partai harus belajar lagi begitu kan. Setidaknya manajemen partai, politik lokal itu yang harus diteliti dan dibaca dengan teori-teori politik oleh PSI itu begitu. Dari hasil rembuk rakyat, Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan kandidat lain untuk dipilih sebagai Capres 2024. Pemilihan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Grace Natali menilai jika sosok Ganjar Pranowo ada calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan PSI, maka menurut Grace, Ganjar dikenal sebagai sosok yang merakyat, yang ngerti aspirasi kaum muda. Lantas bagaimana dengan yang lain? Yang ya saya kira sama dengan yang lain. Dia juga mempunyai aspirasi kaum muda. Dan bahkan sosok seperti Anies Baswedan misalnya juga sama, kira-kira seperti itu. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan tak tahu dirinya dicalonkan. Ganjar Pranowo, saya heran PSI jadi bulan-bulanan tak punya malu. Bahkan dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinolingga menyoroti bagaimana manuver politik terkini malah balik melukai Partai Solidaritas Indonesia. Hal tersebut terkait dengan pernyataan dari Ganjar Pranowo yang mengatakan dirinya tak tahu dicalonkan oleh partai tersebut. Dan bahkan Andi sontak menjadi curiga bahwa manuver yang dilakukan oleh PSI hanya agar mendapatkan perhatian yang berujung kenaikan elektabilitas. PSI itu pasti memikirkan kalau cepat-cepat dukung Ganjar maka elektabilitasnya akan terkerek, kata Andi Sinolingga. Dia menyebut perpolitikan PSI model politik moka tembok, tak memiliki rasa malu akan dinamika atau situasi yang berlangsung. Dan bahkan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tak tahu jika dirinya akan dideklarasikan untuk maju sebagai capres. Dan bahkan kalau ini sebelumnya Giring itu mengkritisi deklarasi Anies Baswedan waktu itu. Selang berapa jam itu mendeklarasikan juga begitu. Ini lucunya sekali untuk partai PSI begitu. Jangan-jangan Giring tidak masuk kepada grup WhatsApp ketua di PSI begitu, dalam artian anggota-anggota PSI begitu, dalam artian ya mungkin tidak bisa tanpa sepengetahuan Giring tiba-tiba mendeklarasikan. Inilah kesalahan besar kepada Partai Solidaritas. Bisa jadi nanti gagal dan bisa bubar PSI ini. Saya yakin seperti itu kan. Ini. Dan bahkan masa aku dipasangkan sama PSI ku sopo, kata Ganjar. Ini sangat menyakitkan sekali kalau menurut saya. Sama dengan Eko Kuntadi. Ganjaris Eko itu siapa? Ganjar seolah-olah tidak kenal, padahal ya dia relawan Ganjarnya sendiri begitu kan. Ini lucu kepada Pak Ganjar sama PSI jadi bulan-bulanan para netizen begitu. Ya sudahlah, ini
belum apa-apa sudah menjadi bulan-bulanan netizen, apalagi mencalon presiden begitu. Dan bahkan kalau Ganjar tidak bisa menjadi calon presiden, ini kesempatan emas bagi Ganjar, elektabilitasnya tinggi dan pendukungnya juga banyak. Tapi disayangkan lagi ketika Puan tidak maju, tiketnya diberikan kepada kadernya, itu saya rasa kesempatan emas bagi Puan untuk maju di Pilpres 2024. Dan bahkan ini Ganjar mendapatkan angin segar, ini sedikit angin segar buat Ganjar Pranowo dari Nasdem tertarik. Dikutip di Warta Ekonomi, Partai Nasdem sudah meresmikan deklarasi dukungan Anies Baswedan Capres 2024. Mengenai perkembangan yang ada, Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membocorkan nama-nama yang kemungkinan akan mendampingi Anies Baswedan sebagai Capres pemilu 2024 nanti. Menurut Hermawi, pihaknya menyiapkan sejumlah kandidat untuk mengisi kekurangan suara yang dimiliki oleh Anies di sejumlah daerah. Dan bahkan kendati demikian, Hermawi menyebutkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan nama Ganjar Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres Anies nanti. Meski begitu, hal itu tergantung pada sikap Ganjar dan juga kehendak dari PDIP Perjuangan, sebab Ganjar masih dalam naungan kader partai berlogo banteng bermocong putih itu. Dan bahkan namun kata dia, keputusan penentuan capres itu masih bergantung dengan partai politik atau parpol calon koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka ya saya rasa bagus sekali untuk menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Suara di Jawa Tengah akan kepada Ganjar, dan bahkan PDIP sendiri tidak punya wakil begitu kalau Puan maju begitu. Artinya ya harus bergandeng dengan Prabowo begitu. Ya Pak Caimin ya pindah sajalah mungkin jadi partai pengusung aja begitu, kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi kalau 3 calon saya rasa bagus sekali ya dalam catatan demokrasi kita, bahwa Prabowo Puan, terus kemudian Anies Ganjar, terus kemudian Airlangga dengan yang siapa satunya misalnya, itu menjadi penting juga begitu. Tetapi kalau Anies Ganjar saya rasa sangat luar biasa elektabilitasnya. Tetapi pada hakikatnya Demokrat AHY juga ingin gandeng Anies Baswedan, karena Anies Baswedan magnetnya luar biasa sekali. Dari tokoh politik, dari para ulama, dukungan kepada Anies Baswedan saat ini luar biasa. Dan bahkan relawan-relawan dimanapun itu banyak tertarik kepada Anies Baswedan daripada Ganjar begitu. Dan bahkan kalau saya lihat, Pak Ganjar itu hanya tren di dunia di media sosial. Dalam artian dia kalau melihat head to head dalam prestasi, itu Anies segudang prestasi jauh dibandingkan Ganjar begitu. Maka andalan Pak Anies adalah prestasi dan kinerja dan penghargaan luar biasa. Maka saya menyimpulkan bahwa Anies bisa layak menjadi presiden, mau digandengkan dengan AHY, mau digandengkan dengan Puan, mau digandengkan dengan Pak Ganjar, itu bisa. Karena apa? Karena elektabilitas yang dipandang masyarakat dan trust hari ini adalah kepercayaan publik terhadap Anies Baswedan saat ini. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.